Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama Pak Ari minta teman-teman dan juga seluruhnya untuk menyalakan kameranya, semua menyalakan kamera. Oke, nggak apa-apa deh, ya. Semuanya sehat ya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Ari berharap teman-teman dan juga seluruh penggiat pembelajaran sejarah dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, ya, artinya itu punya vitalitas untuk kita, ya, terlibat secara aktif di dalam pembelajaran kita. Lab Podcast Men 21 Jakarta. Oke, teman-teman dan juga seluruh sipir sertifikat Men 21 Jakarta, kita sudah sama-sama menyaksikan, sudah sama-sama melihat kali ya, teman-teman dan juga seluruh sipir sertifikat Men 21 Jakarta. Baik, hari ini yang akan kita ambil, kita akan coba mengikuti dan mentelaah, mencermati apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3. Mereka adalah Andi Fatimah Zahra. Ada Andi Fatimah? Saya Bapak. Oke, nyalakan kameranya Andi Fatimah. Udah Pak. Sudah, alhamdulillah. Sehat Andi Fatimah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kamu sudah makan siang belum? Sudah Pak. Sudah, serius? Ya, Kamu Pak. makan pakai apa? Sayur apa? Sayur jengkol atau? Sayur capcay. Capcay? Waduh, itu kesukaan saya. Berarti kita sama. Gitu. Pak Arif nyamain mulu dari kemarin. Oh iya, nyamain mulu ya. Andi Fatimah sehat, udah makan. Dia Ramadan. Dian. Dilan itu Mbak, Dilan. Dilan. Kamu dari tadi nggak ngomong, kamu kurang ajar sekali kamu ya. Kamu mau tampil kok nggak ngomong dari tadi. Dilan, mana Dilan? Dilan ada sedikit telat Pak, soalnya tadi lagi di jalan soalnya. Sedikit. Telan sedikit. Telat banget maksudnya gitu Pak. Kayak nambah nasi sedikit. Oke. Kemudian Dayah. Dalilah itu Pak. Itu Dalilah. tulisannya apa sih tulisannya itu? Dalilah. Halo, apa Ya, kabar Pak. Dalilah? Baik Pak. Dalilah. Alhamdulillah. Oh bukan Alhamdulillah. ya. Dalilah, apa kabar Dalilah? Sehat? Sehat Pak. Dalilah sudah makan? Belum. Belum? Iya. Kamu harusnya jawabnya sudah Pak. Kan tadi saya mau jawab Alhamdulillah. Ternyata belum ya. Dalilah, Ya, kenapa Pak. belum makan? Kenapa belum makan? Belum Iya, pengen. Belum kepengen. Iya. Kalau cewek makannya dikit ya. Kecuali Rizka. Ya. Kalau cewek makannya dikit. Kecuali Rizka. Rizka. Tapi kalau ketemu darat, Pak Arif kok nggak kenal ya? Soalnya cantikan di darat. Ya, seksual. Ya deh. Aduh, Rizka cantikan di darat. Iya. Kecuali Rizka. Yang lain makannya dikit. Kecuali Rizka. La ilaha illallah. La ilah, tiada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Aduh, bahasa Arabnya susah kalau makan ya. Cewek nggak ada yang suka makan. Illa Rizka, kecuali Rizka. Mantap ya. Dalilah, alhamdulillah. Halimatus Sa'diyah. Betul? Mana Halimatus Sa'diyah? Tin Bapak. Halimatus Sa'diyah mana Halimatus Sa'diyah? Halimah izin. Izin kenapa dia izin? Vaksin Pak. Vaksin. Oke. Betul Pak. Terus, Betul. Rama, kamu presentasi Rama? Presentasi enggak? Enggak ya? Oh, namamu enggak ada? Enggak. Kamu menyampaikan pesan dari Halimah. Oke, Nawaf, ada Nawaf? Hadir Pak, hadir. Kamu kenapa pakai pakaian kayak gitu sih, Waf? Iya, Ini Pak. disaksikan oleh para petinggi-petinggi di negara-negara sahabat. Masya Allah. Seluruh dunia menonton kita, menyaksikan acara kita. Kamu nggak percaya? Kamu lihat di YouTube dong. Itu penontonnya udah
berapa itu? 75K. Masya Allah. Tapi kayaknya kali ya. Kali ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini namanya proses, Pak. Iya, semuanya berproses ya. Nah, Waf, oke siap, Rawaf ya. Insya Allah siap, Pak. Waf, kamu rumahnya di mana sih, Waf? Kebetulan saya lagi di Priuk, Pak. Kebetulan kamu di Priuk. Kamu serba kebetulan ya. Kebetulan Betul, di Bekasi, betul. kebetulan di Priuk, kebetulan di Rorotan. Kamu rumahnya tuh sebenarnya ada berapa, Waf? Ada 2 sih, Pak. Di Priuk dan Bekasi. Itu masih ada yang lain nggak? Jangan-jangan kamu nggak sombong, padahal sebelum rumahnya yang di Bogor belum kamu. Waduh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, skip. Saifa, betul Saifa? Saifa, Nama, Pak. Syailah. Saifa. Iya, Ada Pak. Sailah, malam ini ku takkan pulang. Ada lagunya gitu kan? Dilan udah ada belum Dilan? Pak hadir, Pak. Ada Dilan. Alhamdulillah, ternyata dia bukan Dilan, ada masalah. Ternyata dia sedang oke-oke saja ya. Oke-oke saja. Dilan. Oke, selamat datang. Dilan, nyalakan semua kamera. Nyalakan. Pak. Sabar. Ngelek banget. Sabar itu disayang Tuhan. Baik, kita akan langsung saja kita serahkan kepada proses berikutnya ya. Oke, yaitu diskusi atau presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 ya. Siapa? Oke. Nawaf udah siap, Nawaf? Sudah siap, Pak. Sudah siap. Kebetulan Oke, saya yang kita berperan akan menjadi segera- moderator pada diskusi Bentar, pada bentar. siang hari ini. Oke, siap. Oke, baik. Teman-teman dan juga seluruh sipil Segdegaman 21 Jakarta. Kita akan langsung saja serahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan ya. Presentasi mereka judulnya adalah apa, Nawaf? Orde Baru, Pak. baru. Tema orde baru akan segera disampaikan dan termasuk di dalamnya adalah Dilan ya, yang biasa jadi host kita. Nanti kita akan coba memanggil teman-teman yang mau menjadi host, nanti laporan saja ya. Baik, kita langsung kembalikan dan serahkan sepenuhnya kepada kelompok 3 dengan tema orde baru. Silakan. Oke, Bapak Arif. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Semoga Waalaikumsalam, Nawaf. Nawaf. dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya yang akan berperan menjadi moderator pada diskusi siang hari ini yang akan menjelaskan tentang Orde Baru ya, yaitu ya masa-masa Indonesia di mana Orde Baru ini kalau nggak salah panjang banget ya, waktu pemerintahannya Bapak Soeharto kalau nggak salah. Selanjutnya, silakan. Halo Dalila, selanjutnya. Oke. Di sini ada Orde Baru ya, pengertian di Orde Baru yang akan disampaikan oleh Dilan. Dilan, silakan Dilan. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Orde Baru nih. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto, yaitu Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal nih Super Semar gitu. Adalah dasar legalitas dimulainya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana pada tahun 1968 MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukan Soeharto adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi, yang dimana pada masa era Soekarno Indonesia itu sempat keluar dari keanggotaan PBB. Nah, itu masuknya pada tanggal 19 September tahun 1996. Maksud PBB ini melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal
28 September, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Terima kasih, Nawab. Oke, jadi yang seperti Dilan sudah jelaskan tadi, Orde Baru adalah sebutan ya bagi pemerintahan masa Soeharto, yaitu Super Semar ya, surat perintah Super Semar tersebut. Lalu di sini juga MPR secara resmi melantik Soeharto ya. Sebenarnya Soeharto adalah presiden terlama di Indonesia, yaitu kurang lebih 30 tahun dia menjabat sebagai presiden di Indonesia. Kurang lebih begitu. Slide selanjutnya. Lalu ada kebijakan pada masa Orba. Yang pertama ada pembentukan kabinet pembangunan, pembubaran PKI, dan penyederhanaan partai politik. Nah, jadi penyederhanaan partai politik ini terjadi di sini nih, yang awal materi itu dijelaskan gitu, yang Partai Masyumi, PPP, dan lain-lain begitu-begitu dan seterusnya. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada pembentukan kabinet pembangunan yang akan disampaikan oleh Dalilah. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Program Catur Karya Kabinet Ampera. 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1968. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun. Tugasnya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Kedua, menyusun dan melaksanakan pemilihan umum. Ketiga, mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September. Keempat, membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruhnya. Oke, jadi di pembentukan kabinet pembangunan ini ada yang namanya kan program dari kabinetnya tersendiri yang nama amperannya. Nama program ini adalah program catur ya. Kenapa dinamain catur saya juga kurang tahu gitu ya. Lalu di program catur ini ada beberapa sebuah solusi ya untuk rakyat, yaitu yang pertama memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan ya. Jadi pada saat itu rakyat kurang tahu sendiri juga sih saya karena kurang lebih membayangkan gitu. Memperbaiki kehidupan rakyat pada saat itu mungkin rakyat di bidang sandang dan pangan itu kekurangan. Lalu ada melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan 5 Juli 1968, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif itu ya, yang udah dipelajari waktu pelajaran PKN. Lalu yang keempat ada melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan seterusnya. Lalu ada tugas dari kabinet Ampera tersendiri, yaitu dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Seperti yang teman-teman ketahui pada saat masa perpindahan Orde Lama dan Orde Baru pasti ya politik dan ekonomi Indonesia itu kurang gitu istilahnya ya. Nah, lalu yang kedua ada menyusun dan melaksanakan pemilihan umum, mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September ya, dihabisin ya. Jadi kader-kader PKI di situ dibantai seperti yang teman-teman pernah tonton film G30 PKI ya. Pernah ya teman-teman ya nonton G30 PKI? Iya. Lalu ya ada membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh. Oke, selanjutnya. Lalu ada pembubaran PKI ya yang disampaikan oleh Andi Fatimah. Silakan Andi Fatimah. Pembubaran PKI. Sebagai pengembangan Super Semar, Bapak Soeharto mengeluarkan kebijakan yang pertama membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang terakhir, mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965 pada tanggal 8 Maret 1966. Jadi dalam dokumen Super Smart itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan. Yang pertama ada membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 ya, yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966. Jadi PKI pada masa saat itu diburu gitu.
anak dan juga keturunan yang berkaitan dengan PKI diburu oleh pemerintah pada masa saat itu. Saya juga masih jadi orok pada saat itu lah ya. Itu udah zaman-zaman ibu sama bapak saya, kalau nggak kakek gitu. Lalu mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September. Jadi ya dihabisin semua di situ tuh. Di pemerintahan juga dibersihin ya, yang ada sangkut pautnya sama PKI itu dihabiskan. Oke, selanjutnya ada penyederhanaan partai politik nih. Akan disampaikan oleh Sheila. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya. Penyederhanaan partai politik ini dilakukan dalam upaya menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara. Oke, jadi pada tahun 1973 habis pemilihan umum, pemerintah melakukan penyederhanaan karena mungkin partai pada saat itu banyak banget ya, jadi disederhanain aja. Jadi ada 3 golongan besar ya partainya. Yang pertama ada PPP. PPP itu adalah gabungan dari NU, Parmusi, PSI, dan juga PERTI. NU Nahdlatul Ulama ya. Lalu yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Partai Katolik ini sebenarnya apa ya? Lalu yang ketiga, golongan karya. Penyederhanaan partai politik ini dilakukan dalam upaya menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara, Golkar ya. Jadi secara garis besar ini adalah tentang agama, demokrasi, dan juga karya golongan karya. Lalu slide selanjutnya. Enggak, ini ceritanya ada penjelasan ya? Oh iya. Oh iya. Bagus. Lalu ada kekurangan dan kelebihan masa Orde Baru ya. Selanjutnya. Nah, kekurangan Orba yang di sini akan disampaikan oleh saudara Dilan. Halo Dilan, silakan. Dilan jelasin sendiri, Dilan. Halo Dilan. Masih ada nggak Dilan? Mungkin jaringannya. Cek. Mungkin jaringannya gitu Pak. Kalau dia tadi sebelumnya keluar masuk dulu. Waf, suara Pak Arif jelas nggak di situ, Waf? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Lan. Oke lah, bagian ini akan disampaikan oleh Andi. Kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama, ada semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah dan sebagiannya lagi dioper ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk tempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Yang kelima, ada bertambahnya kesenjangan sosial, misalnya perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si miskin dan si kaya. Yang keenam, ada pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama pada masyarakat Tionghoa atau Cina. Yang ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Oke, jadi di sini ada kekurangan Orba ya. Yang pertama ada semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang seperti teman-teman ketahui, Indonesia pada tahun 1998 itu masa di mana Indonesia mengalami inflasi gitu. Jadi inflasi pada saat itu menyebabkan rakyat marah, menyebabkan demo sebagainya. Lalu ada suatu kasus penjarahan di toko-toko Tionghoa ya, yang seperti yang sudah disebutkan, yang di nomor yang di nomor nomor 6.
yaitu pelanggaran HAM pada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa ya. Jadi pada saat kerusuhan 1998 itu, masyarakat tokoh-tokoh di masyarakat Tionghoa itu dirampas, kalau nggak dijarah gitu. Jadi pada waktu kerusuhan, rakyat-rakyat masuk ke toko-toko, ngambil barang, ngambil ini, ngambil itu. Dulu saya pernah diceritain oleh bapak teman saya ya. Dulu waktu kerusuhan bapak teman saya itu ngambil sepeda di warung-warung gitu. Nah, jadi mungkin itu. Lalu yang kedua ada pembangunan Indonesia Itu yang ngambil tidak sepeda merata. maling apa gimana? Nejarah, Pak. Ngejarah. Biasa. Oh. Insya Allah. Lalu pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbullah kesenjangan dan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Oke, jadi pada saat itu juga pembangunan Indonesia kurang merata ya, seperti daerah Jakarta itu subur banget, perkotaan banget tempatnya, sedangkan di Bandung kalau nggak di Bogor daerah-daerahnya ada daerah hutan-hutan gitu. Lalu muncullah rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Mungkin ini juga yang menimbulkan OPM ya, Operasi Papua Merdeka dan lain-lain, dan juga Aceh Merdeka juga ada kalau nggak salah ya. Lalu ada kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun pertamanya. Oke. Lalu ada bertambahnya kesenjangan sosial, penerimaan tidak berkaitan dan miskin. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa yang tadi dijelaskan saya. Lalu ada kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, buset. Jadi pada saat itu kritik-kritik itu apa ya istilahnya lah, haram lah ya, nggak boleh rakyat nggak boleh mengkritik pemerintah. Seperti yang kasus-kasus itu ada namanya kasus Wiji Tukul, terus juga hilangnya mahasiswa Trisakti dan sebagainya ya. Selanjutnya ada kelebihan Orba di sini ya, yang akan disampaikan oleh Sheila. Sheila silakan. Kelebihan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1,565 dolar Amerika. Yang kedua, sukses transmigrasi. Yang ketiga, sukses memerangi buta huruf. Yang keempat, sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang kelima, sukses gerakan wajib belajar. Yang keenam, sukses keamanan dalam negeri. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang terakhir yaitu sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Oke, jadi mengesampingkan kekurangan Orba tersebut, jadi ada beberapa kelebihan Orba-Orba ini ya pada masa Orba, Pak Soeharto. Yang pertama ada perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968. GDP itu adalah daya buat suatu negara pada itu ya, kalau nggak ekspor gitu. Yang pada tahun 1968 hanya dolar AS 70 dolar dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.565 ya. Jadi pada masa saat itu Pak Soeharto juga sukses untuk meningkatkan GDP per kapita Indonesia. Lalu ada sukses transmigrasi, yang ketiga ada sukses memerangi buta huruf. Jadi pada masa itu juga ada suatu program yang bikin apa ya pendidikan ke daerah-daerah terpelosok untuk mengenalkan huruf-huruf gitu. Saya lupa nama programnya apa. Lalu ada sukses Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri ini ya itu ya yang tadi ya. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, lalu ada sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Oke, selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih. Oke. Nah, udah oke. Saya kembalikan ke Farid. Silakan Farid. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta. Demikian tadi presentasi yang luar biasa ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Keren sekali
Hari ini tema kita Orde Baru ya. Orde Baru sudah dipresentasikan dengan sangat luar biasa oleh teman-teman kita, oleh saudara kita ya. Mudah-mudahan banyak yang nyantol ya. Kalau nggak ada yang nyantol, kebangetan ya. Oh ya, kalau ada yang mau nyari Pak Ajis ada. Sekarang orang suka nongol di pojokan dengan penampakan. Enggak, lagi ngetik dia ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Keren nggak tadi presentasinya? Kalau ada yang langsung mau muncul sebagai yang mengajukan pertanyaan, silahkan. Pertanyaan disilahkan ya. Biasanya kan Pak Arief dulu nih ya. Tapi kalau di antara teman-teman semua ya, Sivitas Akademika yang mau langsung mengajukan pertanyaan, pada intinya adalah kita ketika berbicara tentang Orde Baru ya, itu artinya berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan yang bagaimana? Kekuasaan yang ditangkap sebagai otoriter. Kebanyakan begitu. Meskipun tadi ada sisi-sisi positif ya. Ada sisi-sisi positif yang dimiliki oleh Orde Baru. Tadi disebutnya dengan istilah apa? Kebaikan ya? Iya, betul. Kebaikan Orde Baru. Banyak sukses memberantas buta huruf. Sukses dalam bidang transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, ke Sumatera. Itu zamannya Soeharto itu suksesnya ya, sukses sekali, sangat sukses. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah Jawa, di Pulau Jawa. Pasti kalau kita bicara tentang Orde Baru, Anda tahu sosoknya bernama Soeharto. Pernah lihat fotonya apa enggak? Pernah, ya. Biasanya kalau di mobil itu ada tulisan apa? Apa tuh, Pak? Kalau di mobil itu ada gambar Soeharto, suatu partai tertentu, biasanya ada tulisan. Tulisannya apa? Yo, siapa yang bisa? Hah? Enakan zaman kuto. Enak zaman kuto, Iya, enakan zaman ya. kuto. Enak zaman kuto. Yeah. Artinya apa, Des? Ya enak zaman saya, ya. Tahu Enak itu, zaman Pak. saya. Enakan zamannya Itu Soeharto, yang Pak. ditunjukkan oleh itu adalah satu semboyan yang ingin ditunjukkan. Semboyan atau apa sih namanya? Ya, semboyan atau logo ya. Jargon, Pak, jargon. Tagline yang ingin ditunjukkan oleh sebuah partai, misalnya partai berkarya. Pokoknya partai-partai yang masih ada kaitan dengan Soeharto. Biasanya anaknya bikin partai, ya. Dia tulis tuh di samping gambarnya bapaknya itu, enak zaman kuto. Karena prestasi besar yang luar biasa dimiliki oleh Soeharto itu adalah banyak tadi. Makanya beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan. Bangun apa? Sama kayak Jokowi. Bangun jalan tol. Bahkan dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa Jokowi itu melanjutkan. Ya semua presiden pasti melanjutkan, ya. Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol dan seterusnya. Itu melanjutkan jalan tol dari dulu namanya Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi ya. Kemudian ada Jabodetabek. Sekarang kan ditambah Jabodetabek. Bahkan sampai bukan hanya itu, nyambung terus sampai ke Surabaya. Itu adalah kelanjutan pembangunan yang diteruskan oleh Jokowi. Jadi pada intinya sebetulnya setiap presiden itu punya legacy. Setiap presiden pasti punya keinginan untuk meninggalkan, dinamakan dengan legacy, peninggalan. Dan ya, waktu sudah menunjukkan pukul berapa itu? Nah sekarang Pak Ari mau tanya dulu nih kepada kelompok. Kira-kira ya. Iya, silakan. Ya, pertanyaan dari Pak Arief ya. Kira-kira ya, yang jawab tidak harus nawaf ya. Kayaknya nawaf kalau udah jawab kayaknya lancar bener nawaf ini. Tadi bisa menjelaskan lagi ya. Biasakan besok kalau bisa juga kayak nawaf menjelaskan. Jadi yang baca nggak usah dijelaskan.
Alhamdulillah Pak. Jadi sudah ngelotok. Ngelotok itu artinya menguasai. Ya, meskipun dalam beberapa hal itu harus dikoreksi. Terutama adalah mungkin. Nah, kata-kata sejarah dalam mungkin itu dengan kata-kata mungkin itu harus dihindari. Itu artinya seorang sejarawan belum melakukan riset, belum membaca, belum menulis. Ya, mungkin Soeharto pada waktu itu sedang kena flu, mungkin, nggak boleh mungkin. Ya, sejarah harus disertai dengan data. Asumsi boleh, tapi kalau banyak asumsi juga orang, wah, kok kira-kira, kok mungkin pada waktu Soeharto lagi kena flu saat dia mengundurkan diri. Ya, tidak atau harus diupayakan, harus dihindari menggunakan kata-kata mungkin. Baik Pak Arif, Pak. kasih kesempatan sepenuhnya, siapa yang mau tanya dulu biar kelihatan yang aktif. Siapa yang mau tanya? Yo. Saya Pak. Oke, sudah, silakan Dais. Silakan. Ya Nawab, saya Abdurrahman Sudais Talib dari kelompok 1. Saya akan menanyakan apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar? Bisa dimengerti nggak, Nawab? Oke, makasih Saudara Nawab. Baik, pertanyaannya itu adalah faktor-faktornya yang melatar Super Semar ya, sangat jelas Sudais. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin? Wolf mau nanya. Mutiara. Ya, Wardah silakan. Saya Mutiara dari kelompok 4 ingin bertanya, gimana sih kondisi pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru? Ada nggak sih perubahan? Ada nggak sih perubahan yang pesat dalam pendidikan Indonesia dalam pendidikan Indonesia di masa Orde Baru tersebut gitu? Paham nggak? Paham. Paham. Satu lagi mungkin, ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya. Ya, saya terakhir. Siapa Dita? Silakan nyalakan kameranya Dita, biar kelihatan cantikmu. Saya udah nyalain kamera Pak, cuma di saya nggak ada yang nyalain kamera malah. Kamu nyalain kamera? Iya, tadi saya nyalain kamera, tapi yang lainnya nggak ada yang nyalain kamera di saya. Kayaknya jaringan saya nggak bagus nih Pak. Enggak, yang nanya nyalain kamera. Iya, di saya nggak ada. Ini nanya ya. Kan pada masa Orde Baru itu ada gerakan namanya petisi 50 tuh pada tahun 1980. Nah, setahu saya itu gerakan itu kan diadakan karena ada beberapa tokoh Indonesia yang memprotes kayak penggunaan filsafat negara Pancasila. Nah, yang dimaksud dari filsafat negara Pancasila itu apa? Terus kenapa mereka itu sampai kayak protes gitu? Ngerti gak, Wap? Maaf, bisa lebih jelas lagi nggak? Biar cantik. Oke, jadi kan pada masa Orde Baru itu ada yang namanya gerakan petisi 50. Halo? Dita putus, Dita. Jaringannya kayaknya dia, Pak. Halo, Dita? Ya, gabung lagi Dita tuh. Dita? Iya, Pak. Maaf keluar. Iya, oke. Ulangi, Dita. Nah, jadi di Orde Baru itu kan ada gerakan yang namanya petisi 50 itu kalau nggak salah pada tahun 1980-an. Nah, setahu saya itu kan gerakan itu diadain karena ada beberapa tokoh Indonesia yang memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila. Nah, yang dimaksud dari filsafat negara Pancasila itu apa? Terus sama kayak kenapa mereka sampai pada protes gitu? Protes ke siapa, Dita? Protes ke pemerintahan pada masa Orde Baru. Oh iya, ada. Oke. Oke, saya udah nangkap pertanyaannya. Nangkep ya, oke. Sebentar Pak, saya mau diskusi dulu sama kelompok saya, siapa yang mau jawab. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta. Sambil menunggu jawaban ya. Idealnya adalah gini ya, semuanya ketika nanti presentasi itu harus sudah memberikan jawaban secara langsung ya. Itu tidak ada jeda. Itu yang kita ingin, yang kita harapkan ya. Jadi nggak ada jeda. Tujuannya adalah ya supaya kita terbiasa berpikir cepat ya, berpikir cepat supaya jawabannya langsung kena ke mereka-mereka yang bertanya ya. Jadi sudah situ tadi bertanya tentang latar belakang itu kalau masalah ya, sudah ya. Silakan untuk langsung dijawab terlebih dahulu, silakan.
Tidak harus Nawaf. Yang lain pun bisa langsung jawab ya. Nawaf. Lama banget ya Pak ya? Baik. Jadi pertanyaan Sudais akan dijawab oleh Andi Fatima ya, yaitu faktor-faktor super semar. Silakan Andi. Jadi tadi sudah nanya kan faktor-faktor apa aja yang jadi latar belakang super semar. Faktornya itu ada sekitar 4 sih kalau disimpulin dari keseluruhan. Yang pertama itu ada keadaan negara saat itu tuh secara umum dalam situasi kacau dan genting. Terus yang kedua ada untuk mengontrol keadaan yang terjadi akibat pemberontakan 30 SPKI. Terus yang ketiga ada menyelamatkan negara kesatuan NKRI. Terus yang terakhir ada untuk mengembalikan situasi dan wibawa pemerintahan. Ngerti gak sudah? Oke, makasih Mima. Ya, sama-sama. Udah deh segitu doang. Kamu terima kasih doang. Terima kasih banyak Mima. Terima kasih banyak ya. Diganti banyak ya. Bukan doang tapi terima kasih banyak ya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan kedua ya, pertanyaan Mutiara, yaitu gimana sih pendidikan pada masa Orde Baru itu? Saya akan menjawabnya. Sistem Sebentar pendidikan pada ngomong Dilan kemana Dilan? Dilan ini Pak di grup katanya jaringannya jelek itu IndiHome. Jaringannya Buat. jelek. Ya udah lanjut. Baik Pak, baik. Jadi pada sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lama ya. Pada pelaksanaannya kegiatan pendidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Jadi ada namanya gerakan pembangunan ekonomi nasional. Lalu ada kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Pendidikan diselenggarakan dengan otoritas kekuatan administratif, birokratif, dan juga penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif. Jadi cara belajar siswa aktif ini yang kita pelajari saat ini, yaitu diskusi, presentasi, dan lain-lain sebagainya, itu adalah dari peninggalan Orde Baru juga. Terus di sini juga ada penyeragaman kurikulum ya, yang dari desa, yang juga dari kota, semua kurikulum sama. Sedang diusahakan oleh pemerintah pada saat itu. Terjawab Mutiara gimana? Ya Nawaf, terima kasih. Oh iya. Sebentar, Putri tadi Mutiara nanya apa tadi? Kenapa Pak? Mutiara tadi nanya apa Mutiara? Bukannya tadi yang Pancasila itu bukan? Bukan Pak. Mutiara nanya keadaan pendidikan pada masa Orde Baru. Oh itu pertanyaan Andi ya tadi ya? Itu pertanyaan Mutiara. Lalu yang ketiga pertanyaan Dita yang tadi Pak, filsafat Pancasila. Mutiara udah oke ya? Pertanyaan Dita mungkin agak sedikit waktu lama Pak. Karena siapa? Dita ya? Iya betul. Oh Dita, tukar waris. Dita silakan Dita, dicermati seputar Pancasila ya, penolakan terhadap ideologi negara. Ya, Bang Arif coba komentar dulu ya, Nawaf. Iya Pak. Bang Arif komentarin dulu ya, pertanyaan dari Sudes. Waktu sudah menunjukkan pukul 14, masih ada 5 jam lagi kita ya. Masya Allah, kelamaan ya. Oke, jadi memang lahirnya Super Semar itu adalah dalam rangka untuk menjaga atau mengembalikan kepada kondisi yang stabil. Kenapa nggak stabil? Karena kondisi negara pada waktu itu pasca peristiwa G30S SPKI. Aldi kenapa Aldi mau tanya Aldi? Ntar dulu dia. Maaf Pak. Ya, jadi kondisi yang tidak stabil. Tidak stabil peristiwa besok nih, tanggalnya itu tanggal 30 Oktober. Maka disebut dengan istilah gestok. Gerakan 11 30 September 1965.
atau disebut dengan Gestapo. Kalau Gestok itu di Eropa itu namanya Gestok. Tadinya akan dilaksanakan pada 1 Oktober, tapi justru malah dilaksanakan pada tanggal 30 September. Maka disebut dengan Gestapo. Ya, ketukar tadi ya. Gerakan mereka dinamakan dengan Gestapo. Gerakan 30 September. Ya, jadi mulai tanggal 20 bahkan sebelumnya mereka sudah merancang. Dan pertemuan intensifnya itu adalah di kantor PKI, Politbiro PKI yang ada di Jakarta pada waktu itu, merancang segala langkah-langkah militer dengan cara menangkap atau menculik para jenderal yang oleh PKI itu disebut sebagai Dewan Jenderal. Jadi Dewan Jenderal menurut mereka itu dianggap sebagai kelompok yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia, kekuasaan Soekarno pada waktu itu. Itu kondisinya. Nah setelah itu pasti kondisinya sangat ramai, bahkan RRI juga dikuasai oleh PKI pada waktu itu, sehingga kondisi bangsa kita dalam posisi yang tidak stabil. Itu kenapa kemudian lahir yang dinamakan dengan surat perintah. Terlepas dari persoalan bahwa benar atau tidak surat itu adalah kontroversial. Surat itu benar buatan Soekarno atau tidak, ya kebenaran keasliannya itu kan orang banyak bertanya, meragukan. Makanya surat perintah itu menjadi kontroversial. Nah, kenapa itu dilakukan? Dalam rangka untuk ambil alih kekuasaan atau memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi yang serba kacau. Itulah sebabnya kenapa Soekarno mengeluarkan surat perintah. Bahwa itu kemudian, wah itu dipaksa Pak. Dipaksa sama Soeharto yang bikin suratnya, itu perlu dibuktikan. Tapi dalam real yang nyata, surat itu betul ditandatangani oleh Soekarno, perintah kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan yang kacau pada waktu itu. Ya, jadi tugasnya adalah menertibkan keadaan pasca gerakan 30 September. Itu inti dari latar belakang tentang G30 SPKI. Cukup ya? Kalau Mutiara, Pak Arif tadi nangkepnya kurang paham ya, maksudnya kurang jelas apa yang ditanyakan, tapi poinnya adalah bahwa di zaman Orde Baru itu sudah banyak prestasi. Pendidikan mengalami peningkatan. Buta huruf sudah dikurangi. Ya. Apa ada poin lain dari Mutiara? Kayaknya bukan itu pertanyaan Pak Arif. Nawaf. Kenapa Pak? Pertanyaan Mutiara memang itu ya? Iya, pertanyaan Mutiara tadi Pak. Pendidikan, bicaranya pendidikan. Betul. Betul ya? Ya jadi di Orde Baru memang pendidikan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ada yang namanya paket A, paket B, paket C ya. Itu diperkenalkan pada zaman Orde Baru. Pemberantasan buta huruf. Bukan buta hijau ya, buta huruf. Oke, yang ketiga silakan. Oke, jadi pertanyaan Dita adalah gerakan petisi 50 ya, gerakan diadakan karena protes penggunaan filsafat negara Pancasila. Kenapa dia protes? Karena jadi saya akan jawab. Jadi di sini adalah petisi 50 ada gerakan untuk jadi petisi 50 adalah gerakan untuk memprotes yaitu penggunaan dasar negara Pancasila sebagai dasar negara gitu. Jadi ada beberapa pernyataan Soeharto tentang Pancasila, yaitu seperti contohnya adalah yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila. Nah, lalu yang kedua adalah ada apa lagi ya? Mungkin salah satu itu aja ya, salah satu pernyataan Soeharto tentang Pancasila. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini muncullah 50 orang ini untuk menentang Soeharto yang membuat petisi ya. Salah satunya ada Muhammad Hatta, Ahmad Nasution, dan lain-lain kalau nggak salah. Lalu pada saat itu juga, gimana jelasinnya?
Hmm, sebentar Pak. Ayo, kita mana kita? Iya, Bapak. Ini kalau kemarin gue bawa catatan gini ya, suka lupa pertanyaannya. Kamu yang menanyakan tentang filosofi negara Pancasila atau yang mana kita? Gimana, Pak? Kamu nanyanya kenapa mereka mengkritik atau apa? Iya, kenapa? Yang pertama, saya nanyanya maksud dari filsafat negara Pancasila itu apa? Terus Oke, yang kenapa kedua. mereka ngeritik itu? Yang kedua? Yang kedua, kenapa mereka sampai pada protes? Iya. Oke, udah. Filsafatnya dulu Iya, ya. ya. Ya, saya Filsafat. coba. Novel masih mau jawab. Kenapa Pak? Selain kamu siapa yang mau jawab? Tanya dulu. Ini nggak ada yang mau jawab kah? Temennya. Nggak ada kayaknya Pak. Udah Pak Haryo rangkum saja ya. Baik ya. Udah Pak. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, diskusinya menarik pada pertanyaan kita karena pertanyaannya cukup bahkan sangat bagus berkait dengan filosofi negara Pancasila. Ya, filosofi negara ini kemudian menjadi sangat mendasar bahkan menjadi inti dari pemerintahan Soeharto. Jadi tragedi tahun 65 itu menjadikan Soeharto ideologi kita harus kuat. Makanya kemudian membuat satu filosofi negara Pancasila. Tapi bukan baru membuat, bahwa Pancasila itu sudah lama kemudian dipertahankan oleh pemerintahan Soeharto. Kenapa dia mempertahankan Pancasila? Karena negara Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beberapa ideologi. Ideologi itu artinya pikirannya macam-macam lah begitu ya. Lalu kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai dasar tunggal. Nah, kenapa itu kemudian menjadi masalah ya? Menjadi masalah adalah ketika yang disebut sebagai negara atau Pancasila itu sebagai alat legitimasi. Legitimasi itu artinya alat untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan. Itu yang salah. Habis ya? Bentar. Ya. Jadi yang salah itu adalah kenapa dikritik? Karena Soeharto menggunakan Pancasila itu sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya nih, penataran kota tapi diisi dengan materi atau tema-tema yang mengagungkan sosok Soeharto, ya. Itu yang dinamakan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Dipakai dalam rangka untuk dia bisa berkuasa sampai cukup lama, sampai 32 tahun. Ya, tahu ya kita ya? Iya, Bapak. Kita ya. Jadi filosofi negara Pancasila, sebentar Mas. Jadi filosofi negara Pancasila itu artinya adalah dasar negara. Filosofi negara Pancasila itu artinya adalah didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila yang dicerap dari nilai-nilai tradisi, nilai-nilai pemikiran, ideologi bangsa Indonesia. Itu namanya filosofi negara Pancasila. Cuma salahnya adalah ketika digunakan untuk berkuasa oleh Soeharto. Begitu ya, jelas? Iya Pak, mungkin itu juga muncul pernyataan Soeharto tentang pemilih juga yang tadi saya sebutkan, yaitu yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila gitu Pak. Iya, itu artinya Pancasila dijadikan tameng buat dia untuk berkuasa lama sampai 32 tahun. Kalau Pancasila tangkap, kan ya kayak gitu. Pancasila kan mengedepankan musyawarah, tapi zaman Soeharto justru malah ditangkap, dibuang, dibunuh dalam tanda kutip, ya, ditembak, ya. Lalu makanya ada yang disebut sebagai Petrus. Petrus itu artinya adalah
penembak misterius, orang yang pakai tato, orang yang lawan negara, ditembak, dibuang di rawa-rawa. Itu zaman Soeharto. Makanya daerah Rorotan itu dulu tempat pembuangan salah satunya ya. Itu hampir setiap setahun sekali minimal, bahkan setiap bulan tuh ada orang yang mati dibuang di rawa-rawa daerah Mandua 1 atau rawa-rawa di sini dulu. Ya. Orang sini juga ada yang jadi penembaknya, namanya Petrus, penembak misterius, itu zaman Soeharto. Atas nama Pancasila, ini untuk menjaga NKRI, tembak. Nah, itu kenapa Pancasila diprotes, karena Pancasila dipakai untuk kekuasaan. Begitu ya? Oh, cukup Pak. Iya, cukup Pak, cukup. Udah lewat 19 menit juga. Oke, close. Mungkin itu aja dari kelompok 3 ya, diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat